Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan kritik keras terhadap kelompok Hamas dengan menuduh mereka tidak memiliki komitmen nyata untuk menciptakan perdamaian di Gaza. Pernyataan ini ia sampaikan pada Jumat, 25 Juli 2025, setelah Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk menghentikan perundingan tidak langsung dengan Hamas. Di hadapan para jurnalis, Trump mengatakan bahwa Hamas tidak sungguh-sungguh ingin mencapai kesepakatan damai. Ia menilai kelompok tersebut menghindari perundingan karena khawatir dengan konsekuensi yang akan mereka hadapi setelah seluruh sandera yang masih ditahan berhasil dibebaskan. Trump menegaskan bahwa sebagian besar sandera telah dibebaskan, namun nasib sandera terakhir masih menjadi faktor penting dalam proses ini. Menurutnya, situasi ini menjadi tanda bahwa upaya penyelesaian konflik masih jauh dari kata selesai. Hamas bantah tuduhan, sebut ISIS tidak netral. Menanggapi tuduhan tersebut, seorang pejabat senior Hamas, Bassem Naim, membantah pernyataan Trump dan balik menuding bahwa Amerika Serikat tidak bersikap netral dalam proses mediasi. Hamas menyatakan kesediaan untuk berunding, tetapi dengan syarat Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza dan kepemimpinan di Gaza tetap dipegang oleh mereka. Namun, banyak pihak menilai sikap ini tidak realistis mengingat kondisi Hamas yang kini disebut semakin terdesak secara militer. Laporan menunjukkan bahwa infrastruktur militer Hamas mengalami kerusakan parah, terowongan bawah tanah mereka sebagian besar hancur, dan sejumlah pemimpin penting kelompok tersebut telah tewas. Analis, perundingan sulit tercapai jika tidak ada komitmen nyata. Pernyataan ini memicu perdebatan luas. Banyak analis menilai bahwa syarat yang diajukan Hamas justru semakin memperumit jalan menuju perdamaian. Mereka menilai Hamas masih memanfaatkan sandera sebagai alat tawar-menawar, sementara rakyat Gaza terus menanggung penderitaan akibat konflik yang berkepanjangan. Trump sendiri menegaskan bahwa selama Hamas tetap memegang ideologi kekerasan, perdamaian di Gaza akan sulit tercapai. Ia menyatakan bahwa keamanan dan masa depan rakyat Gaza akan lebih terjamin jika wilayah tersebut bebas dari ancaman kelompok bersenjata. Kau lihat berita ini. Hamas sekarang cuma mau gencatan senjata kalau Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza. Bisa bayangkan, mereka sudah kalah, tinggal sisa-sisa, tapi masih berani mengatur syarat damai seolah mereka pemenang. Betapa tidak tahu diri mereka itu. Puluhan komandannya sudah mati, terowongan-terowongan mereka dihancurkan. Rakyat Gaza sendiri menderita, tapi Hamas malah memanfaatkan sendera Yahudi yang masih mereka tahan sebagai alat tawar-menawar terakhir. Tepat sekali. Dan Trump sudah tak tahan lagi melihat kebodohan ini. Dia bilang langsung, Hamas sejak awal memang keras kepala. Ajaran mereka dipenuhi kebencian. Mereka memang diciptakan untuk membunuh orang Yahudi. Itulah ideologi mereka. Kata-katanya keras tapi benar. Trump menegaskan, kalau mereka memang mau jalan itu, jalan menuju kehancuran, maka biarkan saja. Hancurkan sampai tak ada satupun dari mereka yang tersisa. Dan dia benar. Ini bukan lagi soal diplomasi. Trump sendiri mengakui Hamas tahu persis apa yang akan terjadi begitu sandera terakhir dibebaskan. Mereka takut, makanya mereka lari dari perundingan. Hamas hanya peduli kekuasaan, bukan rakyat Gaza. Mereka memelihara kebencian, mengorbankan anak-anak dan perempuan, dan tetap merasa bisa mengatur dunia. Itu menjijikan. Makanya Trump bilang, sudah cukup. Dunia tak bisa lagi bersikap lunak pada kelompok seperti ini. Israel harus menyelesaikannya sampai akhir, menghancurkan Hamas tanpa sisa. Dan setelah Hamas hilang dari muka bumi, Israel harus mengambil alih Gaza sepenuhnya. Hanya dengan begitu Gaza bisa bebas dari teror, dan rakyatnya punya masa depan yang normal, bukan hidup di bawah bayang-bayang para pembunuh berdarah dingin itu. Selama Hamas masih ada, perdamaian hanyalah mimpi kosong. Dunia harus tegas sekarang juga. Ya, tidak ada lagi belas kasihan untuk Hamas. Mereka yang menolak damai, mereka yang menabur kebencian, dan sekarang waktunya dunia melihat mereka benar-benar binasa. Aku jadi teringat firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati,
lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hamas seperti contoh nyata bahwa hati yang penuh kebencian bisa membutakan orang dari kebenaran. Mereka tidak lagi bisa melihat penderitaan rakyatnya sendiri, karena kebencian sudah menguasai seluruh hidup mereka. Ya, dan Trump sendiri mengatakan bahwa Hamas memang sejak awal keras kepala. Ideologi mereka dibangun untuk membunuh. Itu persis seperti yang Alkitab katakan di Yohanes 8 pasal 44 tentang si jahat. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan ia tidak hidup dalam kebenaran. Kebencian itu diwariskan dari generasi ke generasi, membuat mereka tidak mampu menerima damai, bahkan ketika kehancuran ada di depan mata. Benar. Dan ketika Trump bilang bahwa Hamas harus dihancurkan habis-habisan, aku jadi ingat Roma 13 ayat 4 yang berkata bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk menghukum orang yang berbuat jahat. Kadang, keadilan Tuhan dinyatakan melalui bangsa-bangsa yang ia pakai untuk menahan kejahatan. Sama seperti Tuhan memakai raja-raja kafir di masa lalu untuk menghukum Israel ketika mereka berdosa, ia juga bisa memakai bangsa-bangsa hari ini untuk menegakkan keadilan. Hamas jelas tidak peduli pada rakyatnya sendiri. Mereka memelihara kebencian dan rela mengorbankan orang tak bersalah. Itulah yang membuatku sadar betapa pentingnya kita memohon agar hati kita dijaga Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke dalam kebencian yang sama. Jika hati kita tidak dijaga, kebencian bisa tumbuh perlahan, sama seperti akar pahit yang menyesatkan banyak orang. Tepat sekali, dunia ini seringkali membiarkan kejahatan terus terjadi dengan alasan belas kasihan yang salah tempat. Tapi seperti Trump katakan, sudah cukup. Ada waktunya kejahatan harus dibereskan sampai tuntas. Sama seperti Tuhan memerintahkan Israel untuk memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat di tanah Kanaan, ada saatnya kejahatan tidak bisa lagi dibiarkan, karena itu akan menghancurkan banyak jiwa yang tak bersalah. Ya, dan setelah itu baru ada masa depan. Seperti Mazmur 37 ayat 10 dan 11 berkata, "Tinggal sesaat lagi, maka lenyaplah orang fasik. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah." Tuhan selalu punya rencana bagi umatnya, rencana damai, bukan rencana kecelakaan. Tetapi damai itu baru bisa nyata ketika kejahatan disingkirkan. Benar, selama Hamas masih ada, perdamaian hanyalah mimpi kosong. Tapi kita juga belajar sesuatu. Dunia memang butuh pemimpin yang berani menegakkan keadilan, bukan hanya bicara manis tanpa tindakan. Tuhan bisa memakai siapa saja, bahkan pemimpin yang tidak sempurna, untuk menggenapi rencananya bagi Israel dan bangsa-bangsa. Aku setuju, dan kita sebagai orang percaya harus terus mendoakan agar kebenaran dan keadilan Tuhan dinyatakan. Seperti Yesaya 1 ayat 17 katakan, "Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam." Dunia butuh orang-orang yang berani bersuara untuk kebenaran meskipun banyak yang memilih diam. Ya, benar. Pada akhirnya Tuhanlah yang memegang kendali sejarah. Dia bisa memakai siapa saja, bahkan pemimpin dunia, untuk menggenapi rencananya bagi Israel dan bangsa-bangsa. Dan ini juga pengingat bagi kita bahwa semua yang terjadi di dunia bukan kebetulan. Semua berjalan sesuai rencananya yang sempurna. Itu yang menguatkan kita. Tuhan tetap berdaulat. Seperti Mazmur 121 ayat 4 berkata, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita melihat janji-janjinya sedang digenapi di depan mata kita. Dan itu membuat kita semakin percaya bahwa firman-Nya benar, dari awal sampai akhir." Dan ketika kita melihat semua ini, kita diingatkan untuk tetap setia. Karena Yesus sendiri berkata di Matius 24 ayat 13, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Kita dipanggil bukan hanya untuk melihat tanda-tanda zaman, tetapi juga untuk hidup kudus dan siap menyambut kedatangannya. Dunia bisa semakin gelap, tetapi kita punya pengharapan yang teguh. Kita tahu bahwa Tuhan yang sama yang menjaga Israel juga adalah Tuhan yang memegang hidup kita. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencananya. Itu sebabnya kita tidak boleh takut, melainkan semakin berpegang pada janji-janjinya. Semua ini mengingatkan kita bahwa keadilan Tuhan pasti tertegakkan, entah cepat atau lambat. Dan ketika saat itu tiba, kita yang percaya kepadanya akan melihat kemenangan Tuhan nyata, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi semua orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar
tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala
untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman,
Jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.